Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi hari Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Bersama-sama mengawali kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan di hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati waktu istirahat sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hidup di hari ini. Kami mengucap syukur untuk kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di pagi ini, ya Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungan firman-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu, ya Bapa, mampukan kami untuk membaca dan memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 31. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Bacaan kita pada saat ini ada dua perikop mengenai perempuan Kanaan yang percaya dan juga Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu membaca, merenungkan firman Tuhan,
dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayat 31, kita dituntun oleh satu tema, iman dan belas kasihan Tuhan. Iman dan belas kasihan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, waktu itu Yesus berada di wilayah Kanaan, tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan dan dianggap kafir oleh orang Israel. Seorang perempuan Kanaan lalu datang kepada Yesus. Ia memohon pertolongan bagi anaknya yang kerasukan setan. Meskipun ia diabaikan dan ditolak, ia tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk mencari Yesus, percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Kita mungkin sering diabaikan saat berdoa. Tetapi seperti perempuan Kanaan ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita seharusnya berani datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Penundaan jawaban doa menguji iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus. Seberapa seringkah kita merasa putus asa karena doa kita belum dijawab, atau jawaban doa kita tunggu, atau mungkin jawaban doa kita tidak. Ingatlah, Tuhan menginginkan keteguhan hati kita. Sedang jemaat kekasih Tuhan, Yesus awalnya mengabaikan dan bahkan memberikan jawaban yang tampak menghina kepada perempuan ini. Namun perempuan ini tetap rendah hati dan bertekun, mengatakan bahwa bahkan remah-remah roti dari meja tuannya sudah cukup baginya. Keteguhan iman dan kerendahan hati dari perempuan inilah yang Tuhan kehendaki. Yesus pun akhirnya menyatakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki." Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai iman sejati yang tidak tergoyahkan. Jangan pernah meremehkan orang dengan latar belakang berbeda, karena di mata Tuhan, sesungguhnya kita semua berharga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang tuaku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menanamkan nilai prinsipil agar kita terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini menanamkan kita nilai prinsip agar kita terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu dalam setiap pergumulan hidup, kita semestinya senantiasa mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita memohon belas kasih-Nya. Karena sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, iman kita tidak akan sia-sia. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa permohonan kita kepada Tuhan untuk setiap hal yang mungkin kita gumuli saat ini, dan juga kita syukuri. Mari kita datang membawa semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan yang kami boleh nikmati di pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir melalui ruang dan waktu ini, memberkati kami semua, memberkati firman-Mu untuk menjadi penuntun dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah hidup kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin diberkati melalui kecintaan kami kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk sukacita yang boleh dinikmati oleh saudara-saudara kami, keluarga kami, yang menikmati pertambahan usia sepanjang minggu ini bahkan di hari ini. Perlengkapi sukacita mereka, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Bersyukur untuk segenap umat-Mu yang boleh menikmati kesembuhan
boleh menikmati kelulusan dan juga berkat-berkat Tuhan yang lain yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu. Bapa kami di sorga, bersama-sama kami mendoakan orang tua kami dalam usia lanjut, opa oma dalam masa tua. Tuhan peliharakan kehidupan mereka, iman mereka, kiranya tetap teguh hanya di dalam Tuhan. Kami doakan umat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit pun yang sementara berobat jalan. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala macam sakit penyakit, dan kami mohon Tuhan berkenan menyembuhkan setiap orang tua, keluarga, dan saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kami doakan segenap keluarga kami, jemaat Tuhan yang jikalau saat ini berada dalam pergumulan karena duka cita atau karena tekanan beban hidup, Tuhan, hiburkanlah kami dan biarlah kami boleh menikmati sukacita hanya di dalam Tuhan. Bersama-sama kami doakan ya Tuhan, anak-anak muda-Mu dalam pergumulan mencari pekerjaan, dalam pekerjaan masing-masing, bahkan dalam perjuangan untuk mencari pasangan hidup. Tuhan, berkatilah anak muda kami, biarlah mereka juga senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang saat ini bergumul dalam proses pendidikan masing-masing, anak-anak dan cucu kami dalam masa pertumbuhan. Tuhan, peliharakanlah dan biarlah Tuhan memberikan kepintaran, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah keluarga kami Tuhan, biarlah keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hadirkanlah cinta kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Cukupkanlah kiranya apa yang kami butuhkan, dan biarlah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan yang kami boleh nikmati pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu khususnya dalam saat ini, dalam proses pembangunan, khususnya pembangunan Pastori 1 di Jemaat Silo Campagaya. Biarlah Tuhan memberkati segenap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan dalam mengerjakan kegiatan ini. Dalam proses pembangunan ini kiranya boleh berlangsung dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Dengarkanlah dan jawablah kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa kami ini, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati melalui perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.